Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati ridha'i wa syafa'ati rasulillah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi dzurriyyati ajma'in. Wa sallallahu ala syaikhul qadir jilani radhiyallahu anhu wa khususan mu'allif hadzal kitab Fathul Mujib syabul sejak وصول جميع الأولياء التسعة وصول مفرم وصول جميع مؤسس جميع لحظة العلماء وصول مفرم وصول جميع المسائل الصغيرة أولا وآخرا وصول مفرم وصول رمي حامد بن عبد الله بن عمر بصرا وإلى جميع أولياء هذه البلدة وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وأولادنا وذرياتنا وذوي الحكم الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية الدعاء والقبول شيء لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. حضرة المحترمين para alim, para kiai, para ustadz lan sedaya tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, sedaya jamaah musalla Bustanul Ulum Kampung Kupenjaya rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua ditakdirkan menjadi orang yang baik oleh Allah Ta'ala. Keranten langkah kaki kita masih dipermudah oleh Allah Ta'ala saged mendatangi majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan saged istiqomah sedaya. Mudah-mudahan saged dadosa tambahan amal baik kita sedaya benjang wonten ing kersanipun Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong dari umatnya Kanjeng Muhammad yang dikabarkan di Maulid Tiba thulutsi yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umatku firasa Kanjeng Nabi nanti akan masuk surga tanpa hisab. Matur muga kula kalih saya lan sedaya keluarga kula saya termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur muga saya diakui umat Kanjeng Muhammad. Matur muga saya ansal syafaat Kanjeng Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang minulya. Balik malih teng habis salat nggih. Salat ini ada sejarahnya. Ketika Rasulullah baru diutus untuk menjadi seorang Rasul, beliau waktu itu berumur 40 tahun. Itu masih belum ada yang namanya syariat sholat. Rasulullah dengan nabi-nabi pendahulunya ini ada perbedaan. Kalau nabi-nabi terdahulu itu ketika diangkat jadi Rasul langsung dibekali kitab suci. Contoh, kados Nabi Musa diangkat jadi Rasul niku langsung dibekali kitab suci ingkang nami kitab Taurat. Nabi Dawud nggih ngoten dibekali kitab namine kitab Zabur. Nabi Isa kitab Injil.
Dan Nabi Muhammad ini juga dibekali kitab namanya Al-Quran, tapi tidak langsung wujud fisik berupa Al-Quran seperti di musala ini. Kalau nabi-nabi terdahulu langsung wujudnya, terus istilahnya kitab samawi, kitab yang turun dari langit berupa wujud kitabnya, langsung menjadi pedoman nabi-nabi terdahulu atau rasul-rasul terdahulu. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini mendapatkan kitab yang bernama Al-Quran ini memakan waktu sekitar 23 tahun. Kalau diperinci, Rasulullah itu dalam berdakwah ini ada di dua tempat. Yang pertama ada di Mekah, yang kedua ada di Madinah, sampai beliau wafat di sana. Kanjeng Nabi Muhammad ini ketika diangkat jadi Rasul di umur 40, ini menyebarkan agama Islam di Mekah selama 13 tahun. Lalu beliau hijrah ke Madinah dan berada di Madinah selama 10 tahun sampai beliau wafat di sana. Makanya di kitab-kitab terdahulu termasuk kitab Taurat itu ada ceritanya, ada sejarahnya. Nanti ada Nabi akhir zaman mauliduhu di Makkah, ngoten nggih, tiba dulu. Lahirnya di kota Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya di Madinah. Ini pun menggambarkan Nabi wa sultanuhu bisam, dan menjadi raja atau dikagumi di negeri Sam. Negeri Sam itu adalah negeri yang dulu menjadi kota metropolitan dunia. Terus tempat persinggahan para pedagang-pedagang itu adalah negara Sam yang sekarang bernama Suriah, negara yang makmur, negara yang subur dan menjadi dampaknya semua orang. Atau Kanjeng Nabi ketika berdagang di sana itu larisnya luar biasa, sehingga beliau ini terkenal, menjadi orang yang terkenal. Dan waktu itu beliau menjadi pembantunya Siti Khadijah yang kelak akan menjadi istrinya. Pun Kanjeng Nabi setelah mendapatkan wahyu di umur 40 itu sampai 10 tahun ke belakang masih belum ada yang namanya syariat sholat. Terus apa yang diajarkan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi diperintah untuk mengajarkan tentang tauhid, tentang keesaannya Allah Ta'ala. Rukun Islamnya masih belum sempurna, belum ada perintah sholat, zakat, puasa, apalagi haji. Haji itu yang terakhir, cuma syahadat, cuma mengislam orang. Dan Rasulullah ketika berdakwah di Mekah yang memakan waktu kurang lebih 13 tahun, ini pengikutnya sedikit. Kalau diperkirakan tidak sampai 100 orang. Baru pengikutnya Rasulullah ini berjumlah ribuan orang setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Atas perjuangan Kanjeng Nabi waktu di Mekah ini beratnya luar biasa. Tepatnya pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah ini ditinggalkan oleh dua orang yang tercinta, dua orang yang selama ini melindungi dakwah beliau, yaitu istrinya yang bernama Siti Khadijah. Tidak selang lama lalu disusul pamannya yang senantiasa membela dakwahnya Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Keduanya meninggalkan Kanjeng Nabi, sehingga pada waktu itu terkenal dengan istilah tahun Amul Huzni atau tahun berduka bagi Rasulullah, karena ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai dan yang sangat membantu dakwahnya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah ini mendapatkan panggilan untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Dan dari oleh-oleh Isra Mi'raj itulah turun perintah sholat 5 waktu. Yang kalau dijabarkan, diceritakan panjang sekali. Prosesnya awalnya 50 waktu, tapi akhirnya menjadi 5 waktu. Dan 5 waktu itu dianggap sama dengan mengerjakan sholat 50 waktu. Kita harus bersyukur karena syariat sholat itu cuma 5 waktu.
Andaikan syariat salat itu 50 waktu, jenengan saged bayangkan satu hari niku cuma 24 jam. Jenengan dibebani salat 50 waktu. Berarti tiap setengah jam jenengan salat. Musholai setengah jam adzan. Setengah jam malih adzan malih, salat adzan salat terus ngoten. Boten sempat istirahat, boten sempat nyambut damel. Ibadah terusan pun. 50 waktu dikerjakan kurang lebih 24 jam. Berarti rata-rata setengah jam jenengan salat. Kira-kira nopo namine salate mangken niku. Tapi atas gemurahnya Allah Ta'ala, umatnya Kanjeng Muhammad ini cuma dibebani salat 5 waktu. Sedangkan umat-umat yang lainnya wallahu alam, karena tiap umat itu berbeda syariat. Tiap nabi syariatnya beda. Contoh nopo kalau syariatnya Nabi Muhammad beda dengan nabi-nabi yang lain. Contohnya di syariatnya Nabi Adam niku sesama saudara adike oleh cacae niku boten napa-napa. Caca apa adike asal UE rabi mboten napa-napa. Sedara atau bersaudara nikah ndak apa-apa. Niku syariatnya Nabi Adam. Napa tiange kirang? Mboten tiang malih. Dados Nabi Adam niku nikah sama Ibu Hawa enggak ada yuga sekawan. Sing jaler kali sing asri kali dados melahirkan langsung 4. Niku dinikahkan sesama saudara, sesama anak. Karena anaknya tonggo bener enten. Ndak ana tonggo. Tapi kalau sekarang umatnya Nabi Muhammad ini dilarang nikah sesama saudara atau sedara. Napa? Pun kata menungso. Bahkan asal misanan pun niki tasik makro. Jenengan asal misanan, jugane diasalaken misanan. Niku nggih sah tapi makro ta sehat. Lek mindoan sunat. Mintelon sunat. Tujuannya untuk menyambung sana, menyambung dulur. Sing ado kersane tambah celak. Pada tahun ke-10 itulah Rasulullah mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu, di mana perintah-perintah sholat ini kalau kita cari di Al-Quran itu perintahnya cuma global. Aqimus sholat, dirikan sholat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat ngoten tok. Aqimis sholat, dirikanlah sholat ngoten di Al-Quran. Mboten enten perincian sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mboten enten di Al-Quran. Karena Al-Quran itu sifatnya global, penjelasannya global. Adanya di mana? Adanya di persaksiannya sahabat. Karena di hadis pun juga ada. Di hadis itu hadis yang menerangkan tentang Al-Quran itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Kanjeng Nabi nanti dawuh ngoten. Para sahabat, salato sira kabeh kaya ndelok sampean aku salat. Terus Kanjeng Nabi langsung praktek. Carane salat, aku salat sampean delok. Sahabat derek. Lah niku saksi hidup, saksi sejarah yang menyaksikan Rasulullah itu salat. Para sahabat. Makanya kita ini tergolong ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah niku ahli sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ahli dumateng syariat Kanjeng Nabi. Wal jamaah niku ditafsiri para sahabat. Karena sahabat ini adalah saksi hidup atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Terus lek wonten tiyang aku ndak butuh sahabat niki keliru besar. Karena kita tahu syariatnya Rasulullah ini dari para sahabat. Bahkan Rasulullah nanti dawuh ashabi kan nujum idza qtadaitum ihtadaitum. Ashabi para sahabatku kan nujum itu seperti halnya bintang di langit ya. Kan barak ya.
Idza qatadaitum, apabila kalian itu mengikutinya, ihtadaitum, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi kita memang diperintah oleh Rasulullah untuk niru para sahabat. Karena sahabat itu terus dawuh kanjeng Nabi, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, masa di mana aku masih hidup, terus kanjeng Nabi. Kenapa kok dianggap masa yang terbaik? Iya, karena ketika Rasulullah masih hidup, kita ada masalah langsung tanya kepada Rasulullah. Mboten perlu basal masail, mboten perlu tanglet teng kiai, teng ulama, langsung teng sumbernya yaitu Nabi Muhammad. Tapi setelah Rasulullah wafat, ini yang menjadi pengganti Rasulullah adalah para ulama. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya aku, yaitu masanya para sahabat, dilanjutkan para tabi'in. Tabi'in itu orang yang nututi sahabat. Kalau sahabat itu orang yang nututi kanjeng Nabi, hidup di zaman kanjeng Nabi dan bertemu dengan Nabi, itu definisi dari sahabat. Kalau tabi'in orang yang nututi zamannya sahabat, mboten nututi zaman kanjeng Nabi. Terus mantun tabi'in. Kita ini tidak tahu urutan yang berapa. Tabi'in terus terakhir kita ini. Saat ini masih terakhir. Nanti di belakang anak cucu kita yang apa itu mendapatkan predikat tabi'in terus sampai akhir apa itu sampai hari kiamat. Jadi masa yang terbaik adalah di masa para sahabat, karena sahabat yang menyaksikan langsung prosesi turunnya wahyu, prosesi ajaran yang murni. Makanya ketika kita ini berguru, kita harus tahu betul yang apa yang disampaikan oleh guru itu sanadnya nyambung napa mboten teng Kanjeng Nabi. Ke atasnya itu. Jangan sampai kita mencari guru atau berguru pada orang yang tidak kita kenal latar belakangnya. Lha saya mboten niat sombong nggih. Kula lek ditangleti jenengan saya pun di kula singen nate wonten Sogiri terus ke atasnya. Kalau diurut terus nggih niku sanad atau urutan keilmuan niku sampung dateng Kanjeng Nabi. Dan itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ini berguru asal-asalan, ndak ngurus pokok berguru teng YouTube contohnya nggih. Tapi ndak semua YouTube niku jelek, sing sae nggih kadang ya. Tapi kita ini tidak meneliti siapa yang berdakwah di YouTube, pokoknya asal pakai aja. Kuatir niku sanate mboten sambung keilmuannya. Nanti bisa menyesatkan. Oleh karena itu monggo kita niati ta'allum. Ta'allum niku mencari ilmu niki matur muga saged terus sambung dumateng Kanjeng Nabi. Pun balik maneh teng sejarah salat. Salat niku dipraktekkan langsung oleh para sahabat, karena sahabat itu yang langsung menyaksikan Kanjeng Nabi. Bayangaken nggih, sahabat itu tiap hari salate kali Kanjeng Nabi. Mosok kate keliru. Dan itu berjalan bertahun-tahun dan turun temurun. Setelah Rasulullah wafat diturunkan kepada santri-santrinya sahabat yang namanya tabi'in. Sahabat wafat, tabi'in menurunkan kepada santri-santrinya, terus begitu. Dan tidak mungkin keliru. Itulah yang dinamakan mutawatir atau aklamasi. Walaupun dulu tidak ada video atau tidak ada rekaman, tapi para sahabat ini adalah orang-orang yang terpercaya karena barokah nanti kempal kali kanjeng Nabi. Kalau nanti mireng ya, ada keterangan sahabat itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, kan Rasulullah ketika mendapatkan wahyu kan betul langsung padang ya, sesuai dengan kejadian. Yang apa yang dari Al-Quran itu sesuai dengan kejadian. Memakan waktu 23 tahun. Niku sahabat ketika disampaikan wahyu berupa Al-Quran oleh Kanjeng Nabi niku langsung hafal. Barokah kempal kali Kanjeng Nabi. Dados singen niku Al-Quran mboten langsung wujud ngoten, Pak.
Mboten enten Al-Qur'an langsung 30 juz ngoten mboten enten. Kenapa? Rata-rata sahabat niki hafal Al-Qur'an. Sampai Rasulullah wafat ini terkumpul 30 juz itu. Dan sahabat banyak yang hafal. Tidak ada yang membukukan sampai 30 juz itu. Tapi ada yang mencatat, ada yang dicatat di kulitnya binatang, ada yang berupa kurma, ada yang di bebatuan, karena dulu tidak ada buku zaman dulu ya. Tapi rata-rata masih hafal. Setelah Rasulullah wafat digantikan Khalifah Abu Bakar, terjadi peperangan yang namanya Perang Yamamah, di mana pada Perang Yamamah itu 70 penghafal Al-Quran dari para sahabat ini meninggal dunia, mati syahid, sehingga timbul kekhawatiran dari sahabat Umar bin Khattab. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab niki laporan dumateng Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, tolong Al-Quran segera dibukukan, karena baru saja 70 penghafal Al-Quran ini meninggal dunia. Nanti bagaimana nasib anak turun kita? Terus sahabat Umar itu orangnya keras tapi cerdas, pemikirannya jauh ke depan. Akhirnya usulan sahabat Umar niki diterima. Asalnya ditolak oleh sahabat Abu Bakar. Napa? Kanjeng Nabi mboten nate merintah untuk membukukan Al-Qur'an. Lalu setelah dipikir panjang, akhirnya usulannya Sayyidina Umar ini diterima oleh Khalifah Abu Bakar. Lalu dikumpulkanlah tim penyusun Al-Qur'an dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, sehingga terkumpullah Al-Quran seperti yang kita alami saat ini. Jadi berkat jasa-jasanya para sahabat. Lek ningali bid'ah napa mboten? Al-Quran yang 30 juz niki yang berupa dibukukan ini termasuk bid'ah nggih. Karena di zaman Rasul tidak ada. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah niku membagi bid'ah itu dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik berarti yang mengandung maslahah, walaupun tidak ada di zaman Rasul, tapi kalau itu mengandung manfaat diambil. Bid'ah sayyi'ah niku bid'ah yang jelek. Contohnya sholat itu sudah dipaten 5 waktu ditambahi sunggal 6 waktu. Itu bid'ah yang jelek, harus ditolak. Atau jumlah bilangan sholat ditambah. Kulo subuh niku kirang salate mek 2 rakaat, kulo 4 rakaat kuat. Dadi salat subuh 4 rakaat. Mboten sah, bid'ah sayyi'ah niku. Karena sudah dipaten oleh syariat, bilangan salat itu sudah ada sejak zamannya Rasulullah sampai sekarang tidak boleh dirubah. Niku namanya ibadah mahdhah, ibadah yang murni, yang tidak boleh ditambah atau dikurangi. Lek di total zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, jumlahnya 17 rakaat. Pun perintah salat niku mulai tahun ke-10 kenabian itu sudah dicanangkan atau disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada kanjeng Nabi dan umatnya. Sejak itulah umat Islam ini melaksanakan sholat, tapi dengan cara sembunyi. Kenapa? Karena di Mekah mboten aman, Pak. Di Mekah itu selalu Rasulullah itu diganggu oleh orang kafir Quraisy, sehingga sholatnya nyengit-nyengit. Wonten kira sahabat niko sholat niko terus singitan, sampai terjadi perbedaan keras dan boten kerasi bacaan sholat. Jadi hampir sani ya, lek tepak sholat di waktu siang kan boten banget ya. Wonten tak berjamaah zuhur niku banget suaranya. Kan boten nggih. Zuhur, asar boten banget. Sing dalu banget. Maghrib, isya, subuh banget. Niku nggih wonten sejarahe. Keranten singan niku wekdal pertama kali disyariatkan salat, keadaan kanjeng Nabi dan umatnya itu masih sedikit dan masih dalam bayang-bayang gangguan orang kafir
Quraisy, sehingga untuk melaksanakan sholat pun masih sembunyi-sembunyi. Di waktu siang sholatnya boten banget karena takut ketahuan. Baru ketika waktu malam sholatnya niku dikeraskan karena sudah boten kelihatan orang kafir Quraisy. Dan syarat itu sampai sekarang masih diabadikan. Biar kita ini tahu sejarah. Mungkin waktu pertanyaan nggih. Tirose lek siang niku mboten banget, salat Jumat kok banget. Salat Jumat niku syariatnya ketika Rasulullah ini hijrah ke Madinah. Dados Kanjeng Nabi niku di tahun ke-13 Hijriah, di tahun ke-13 kenabian ini dapat perintah dari Allah Ta'ala untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena dakwah di Mekah ini dianggap terlalu sulit, sehingga untuk menyebarkan Islam secara kafah, secara besar-besaran niki agak kesulitan. Sehingga Rasulullah diperintah dengan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Di tengah perjalanan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana perjalanannya itu sekitar sing nate haji umroh seberapa lagi? Insya Allah sekitar 500 kilo dugi kota Mekah teng kota Madinah, sekitar 500 km. Di tengah perjalanan itulah Rasulullah dapat perintah untuk mengerjakan sholat Jumat. Sehingga Rasulullah di tengah jalan niki membangun masjid namanya Masjid Quba. Napa kok diarani Masjid Quba? Karena Rasulullah membangun masjidnya di desa yang namanya Desa Quba. Desa Quba niku desa di antara kota Mekah Madinah. Terus itulah masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah. Kalau di Mekah ada Masjidil Haram, itu bukan Kanjeng Nabi yang bangun, tapi sudah ada mulai zamannya Nabi Ibrahim. Lalu setelah Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah membangun masjid lagi namanya Masjid Nabawi, sampai sekarang masih ada. Niku sejarah sholat. Terus sholat sendiri, kalau melihat dawuhnya Kanjeng Nabi, shollu kama ra'aitumuni sholli, sholato seperti sampean delok aku sholat, berarti sahabat yang seberapa? Maka dari sahabat satu sama yang lain ini dikumpulkan oleh santri-santrinya, dihimpun agar nanti generasi selanjutnya ini bisa mengetahui tata cara sholat yang benar, sehingga muncul yang namanya imam-imam. Imam niku biasanya ngarang kitab. Kitab itu referensinya atau rujukannya langsung Al-Quran dan hadis. Niku dipelajari terus sehingga disimpulkan dalam bentuk kitab-kitab. Tiang sak mangkin ngarani kitab kuning nggih. Krana kitabe kuning ngeten iki. Sing kitab putih nggih wonten. Maksudnya kitab-kitab yang ada seperti yang dikarang oleh Imam Syafi'i dan santri-santrinya niku pun matenge niku. Terus kita ini harus bersyukur karena berkat para imam-imam itulah kita ini dengan mudah mempelajari agama. Lek jenengan mempelajari agama langsung kepada Al-Qur'an sumbernya atau langsung ke hadis tanpa ada guru, niku justru membahayakan. Makanya ada istilah mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, tapi meninggalkan ulama, niku salah besar. Karena bisa menimbulkan salah faham. Bahkan ketika kita menafsiri Al-Qur'an tanpa ada dasar ilmu.